Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ramadhani, NPM 1905170047. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sampling audit dalam pengujian substantif. Yang pertama yaitu konsep dasar. Audit sampling digunakan untuk mendapatkan informasi tentang jumlah-jumlah rupiah yang digunakan dalam rangka pengujian substantif untuk mengumpulkan bukti tentang kewajaran asersi-asersi manajemen dalam laporan keuangan. Rencana sampling dalam pengujian substantif dirancang untuk satu, mendapatkan bukti bahwa saldo rekening tidak salah saji secara material, dan yang kedua, membuat estimasi independen tentang suatu jumlah. Selanjutnya ada ketidakpastian risiko sampling dan risiko audit. Yang pertama, ketidakpastian waktu dan biaya dalam memeriksa unsur-unsur populasi dengan kemungkinan menyatakan pendapat. Yang kedua, risiko sampling, yaitu ada risiko keliru menerima atau risiko beta, risiko keliru menolak atau risiko alfa. Yang ketiga itu risiko audit. Selanjutnya ada pendekatan sampling statistik. Satu, sampling probabilitas proporsional dengan ukuran atau PPU. Yang kedua, sampling variabel klasik. Perbedaan keduanya, sampling PPU berdasarkan teori sampling atribut. Sampling variabel klasik berdasarkan teori distribusi normal. Yang pertama, sampling probabilitas proporsional dengan ukuran PPU adalah suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah rupiah, bukan sebagai tingkat deviasi. Model ini diterapkan dalam pengujian transaksi dan saldo yang salah saji terlalu tinggi. Dapat tepat apabila satu jumlah unit yang ada dalam populasi dan variabilitas tidak diketahui. Yang kedua, populasi hanya berisi saldo debit. Yang ketiga, dalam populasi diperkirakan tidak ada salah saji atau hanya sedikit salah saji. Berguna dalam pengujian, satu, piutang apabila pengkreditan yang tidak dikerjakan terhadap rekening debitur tidak signifikan. Yang kedua, investasi dalam surat berharga. Yang ketiga, pengujian harga sediaan bila diperkirakan hanya terdapat sedikit selisih. Dan yang terakhir, tambahan pada aktiva tetap. Selanjutnya, rencana sampling. Rencana sampling ada 6, yaitu menetapkan tujuan rencana, merumuskan populasi dan unit sampling, menentukan ukuran sampel, menentukan metode pemilihan sampel, melaksanakan rencana sampling, dan yang terakhir mengevaluasi hasil sampel. Yang pertama, menetapkan tujuan rencana. Tujuan umum sampling PPU adalah untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening menurut catatan tidak salah saji secara material. Yang kedua, merumuskan populasi dan unit sampling. Populasi terdiri dari kelompok transaksi atau saldo rekening yang akan diuji. Unit sampling adalah rupiah yang